Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa lagi bersama channel saya di sini, Wiro Sableng KW Channel. Malam hari ini gerimis-gerimis, teman-teman, kita mau membagikan pengertian mengenai gamelan, teman-teman. Jadi kita berbincang bersama, kita sharing bersama supaya lebih mengenal apa itu gamelan dan bagaimana asal-usulnya, supaya kita selalu mengerti tentang budaya kita sendiri, teman-teman. Nah, untuk mulanya pengertian alat musik gamelan. Gamelan itu terdiri dari beberapa alat musik ya, teman-teman. Seperti kendang, saron, demung, bonang, kenong, gong, kempul, gambang, slentem, gender, siter, rebab, suling, kemanak, gendrung. Nah, itu gamelan itu terdiri dari berbagai macam. Nah, yang di depan saya ini gamelan saron, teman-teman. Saron. Nah, di depan ini gamelan saron. Terus dikutip dari Gramedia, pengertian alat musik gamelan adalah bentuk ansambel, teman-teman. Ansambel musik yang menunjuk pada kesatuan instrumen alat musik. Jadi kesatuan instrumen alat musik itu dari berbagai jenis, ada saron, demung, bonang, dan lain sebagainya. Nah, yang dibunyikan secara bersama-sama. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel. Nah, gamel itu memukul, teman-teman. Gamel yang berarti menabuh atau memukul yang kemudian diikuti akhiran an sehingga bermakna kata benda. Seperti itu. Tadi gamelan itu dari kata gamel terus ditambah an, jadi menjadi kata benda gamelan. Nah, gamel itu memukul artinya, teman-teman. Nah, terus pertunjukan gamelan banyak dijumpai pada tradisi di Pulau Jawa, Bali, Madura, Lombok dengan berbagai jenis dan ukuran ensemble gamelannya. Jadi gamelan Jawa itu seperti ini, gamelan Bali itu cengkoknya lain, gamelan Sunda itu juga Madura itu cengkoknya lain, dan Lombok juga lain lagi. Jadi ada ciri khasnya masing-masing, teman-teman. Menurut kepercayaan orang Jawa, gamelan diciptakan pertama kali oleh Dewa Sang Hyang Erasaka, teman-teman. Sang penguasa tanah Jawa. Pertama kali alat musik gamelan diciptakan adalah gong untuk memanggil para dewa pada saat itu. Jadi gamelan itu konon diciptakan oleh Sang Hyang Erasaka. Yang pertama diciptakan itu adalah gong untuk memanggil para dewa, untuk mengumpulkan para dewa, teman-teman. Jadi seperti itu kisahnya. Akhirnya terciptalah alat musik lain dengan lengkap seperti gamelan yang kita kenal sampai saat ini. Sampai saat ini, teman-teman, jadi ada saron dan demung, bonang, dan lain sebagainya. Menurut kepercayaan orang Jawa, gamelan diciptakan pertama kali itu oleh Sang Hyang Erasaka, Sang Hyang Erasaka, teman-teman. Itu menurut Gramedia, teman-teman. Saking populernya gamelan saat itu, alat musik ini berkembang pesat di zaman Majapahit. Nah, zaman Majapahit itu berkembang sangat cepat pada masa kala itu, teman-teman. Jadi cerita ini untuk berbagi supaya kita mengenal. Jadi siapa yang mungkin ada dari bagian teman-teman yang malas membaca, bisa mendengarkan melalui video ini, teman-teman. Jadi yang malas membaca tidak usah membaca, cukup setel video ini saja. Nanti
teman-teman bisa memahami sendiri. Alat musik ini berkembang pada saat zaman Majapahit, bahkan sampai menyebar di luar Jawa seperti Bali dan Sunda. Alat musik gamelan setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Nah, jadi gamelan Bali itu seperti itu untuk pengiring tari Bali, dan gamelan Jawa juga teman-teman pasti sudah populer ya, untuk pagelaran-pagelaran seni tari, karawitan, wayang, dan jaranan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Misalnya dari warna suara yang ditekan karena juga menggunakan tambahan alat musik yang berbeda. Misalnya gamelan Sunda yang lebih mendayu karena dikombinasikan dengan alat musik tradisional Sunda, yakni seruling. Nah, kalau yang di Sunda itu yang terkenal memang serulingnya teman-teman, seruling Sunda. Teman-teman nanti bisa memahami apa yang saya sampaikan di sini, sekedar sharing teman-teman. Walaupun ini kutipan dari Gramedia, namun kalau tidak ada yang menceritakan, mungkin kalau teman-teman malas membaca, jadi kurang tahu teman-teman. Seperti itu. Sejarah dan asal alat musik gamelan. Gamelan memiliki sejarah yang panjang dalam peradaban masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan pada abad ke-8 sampai abad ke-11, kemunculan gamelan berkembang dari kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Sumatera, Bali, Jawa. Seperti itu teman-teman. Hal tersebut tampak pada monumen Candi Borobudur yang terdapat gambar relief ansambel gamelan di zaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 sampai 13 Masehi. Jadi pada zaman itu mulai berkembang teman-teman, berkembang alat musik gamelan ini. Keluarga kerajaan dan bangsawan pada saat itu diharapkan mempelajari dan menguasai instrumen ini. Bahkan zaman dulu, seseorang yang bisa bermain gamelan dianggap memiliki sifat berani dan bijaksana. Gamelan pada era kerajaan Majapahit sangat berkembang pesat sampai ada jadwal pertunjukan gamelan. Jadi di zaman kerajaan Majapahit dulu memang sudah populer gamelan ini teman-teman. Perkembangan gamelan ini, perkembangan alat musik ini memang sudah dari dulu, dari zaman Majapahit sudah dikembangkan. Jadi kita wajib untuk melestarikannya karena ini memang tinggalan leluhur teman-teman. Jadi siapapun dari anak-anak muda, orang tua, bahkan mungkin anak-anak, patut untuk dikenalkan seni budaya khususnya pada musik gamelan ini teman-teman. Seperti itu. Perkembangan gamelan kemudian berlanjut setelah masuknya di Nusantara yang menggunakan cara kesenian dalam menyebarkan agamanya itu teman-teman. Jadi itu ada Sunan Bonang dan lain sebagainya, Wali Songo dan lain sebagainya. Nah, contoh musik gamelan dan cara memainkan alat musik gamelan teman-teman. Pertama itu kendang biasanya. Nah, kendang atau gendang adalah salah satu instrumen gamelan Jawa yang dapat mengatur irama musik gamelan tersebut. Cara memainkan alat musik gendang adalah memukul dengan telapak tangan bagian pinggir kendang yang terbuat dari kulit hewan. Kendang memiliki berbagai macam jenis dan ukuran, yakni ketipung gamelan berukuran kecil dan kendang ciblon atau kebar gamelan yang berukuran sedang. Kendang ketipung biasanya memiliki kendang pasangan, yakni kendang gede atau kendang kali. Nah, jadi ada yang kendang, kalau di sini menamakan kendang bem, kendang yang besar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pertama adalah panutannya itu memang kendang untuk mengatur irama atau mengatur tempo, mengatur instrumen, itu adalah kendang. Nah, terus yang kedua adalah saron, teman. Saron yang seperti yang ada di hadapan saya ini. Saron itu yang ada di hadapan saya ini.
Saron atau biasa dikenal juga dengan ricik adalah salah satu instrumen gamelan yang masuk dalam golongan balungan. Nah, ini yang disebut balungan, teman-teman. Ini yang disebut balungan. Ini yang disebut balungan. Atau alat musik jenis bilahan atau wilahan, teman-teman. Jadi balungan atau wilahan dari logam atau dari besi, seperti itu, teman-teman. Saron memiliki 6 atau 7 oktav. Bilahan logam yang ditumpangin di atas bingkai kayu seperti ini, yang berfungsi sebagai resonator. Biasanya ada 4 saron dalam gamelan dengan jenis laras pelok dan slendro. Nah, jadi kalau yang ada di hadapan saya ini larasnya laras pelok, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini laras pelok. Ada 4-nya kalau pelok, teman-teman. Mungkin perbedaan antara pelok dan slendro sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman. Ini 6. Do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Hampir bisa untuk solmisasi, teman-teman. Kalau pelok, kalau slendro tidak ada angka 4-nya. Cara memainkan alat ini, alat musik saron ini adalah memukul bilahan logamnya. Jadi dipukul ini. Menggunakan tabuhan tangan kanan dan menahan bilahan yang dipukul sebelum menggunakan tangan kiri agar menghilangkan suara dengungan yang tersisa. Jadi memang harus untuk pemula pemain gamelan memang harus tangan kiri ini untuk memegang bilah yang baru saja dipukul, supaya dengungan yang tersisa itu tidak tercampur dengan nada yang lain, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengatur dengungan itu menggunakan tangan kiri. Untuk mengatur dengungan menggunakan tangan kiri supaya nada itu tidak tercampur oleh dengungan nada yang lain. Seperti itu, teman-teman. Cara ini disebut dengan teknik memahat atau memencet pada bilahan saron tersebut, teman-teman. Jadi memang harus digunakan semua ini untuk memukul, dan tangan kiri untuk menghentikan dengungan yang masih tersisa. Nah, seperti itu cara menabuh saron, teman-teman. Yang ketiga adalah demung. Sama halnya saron, teman-teman. Demung juga masuk dalam golongan balungan atau bilahan. Dalam instrumen gamelan biasanya ada 2 demung jenis pelok atau slendro. Sama juga ada pelok, ada slendro. Cara menabuhnya pun sama. Yang tangan kanan untuk memukul, yang tangan kiri untuk menghentikan dengungan yang masih tersisa tersebut. Nah, seperti itu. Tetapi cara kalau di dalam kerawitan itu demung biasanya untuk nada yang pakemnya atau not pakemnya, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau untuk saron biasanya dicacah atau cacah atau diumbal atau playon, seperti itu, teman-teman. Terus selanjutnya adalah bonang, yang keempat. Bonang adalah instrumen gamelan berbentuk ceret atau pot yang diletakkan di atas string tali. Jadi sebentar, kita ambilkan contohnya. Ini bonang, teman-teman. Nah, ini bonang seperti ini, teman-teman. Ini bonang. Dalam bingkai kayu. Jadi bonang ini ada bingkai kayu, terus ada tali
taruh di sana, nanti seperti itu teman-teman. Jadi yang disebut rancak atau ancak bonang, rancak bonang. Jadi nanti di situ ada 14 seperti ini teman-teman. Nah, nadanya juga sama seperti demung dan saron. Masing-masing juga mempunyai pelok dan selindro juga. Memiliki bagian atas sebagai pusat atau yang dipukul seperti ini. Ini bonang teman-teman. Bonang itu termasuk dalam, kalau menyebutnya dalam keluarga pencon. Pencon itu pencu ini teman-teman. Sama seperti kenong, gong dan lain sebagainya itu keluarga pencon. Tadi ada pencunya seperti ini. Ini yang dipukul yang untuk nadanya teman-teman. Seperti itu. Terus bonang juga memiliki set atau bonang penerus dan bonang barung. Nah, jadi ini bonang barung. Terus yang bonang penerusnya lebih nadanya lebih tinggi lagi. Maksudnya do, kalau do ya do tinggi seperti itu. Kalau 5 ya 5 tinggi, kalau 6 tinggi seperti itu. Ada bonang penerus dan bonang barung. Ini bonang barung teman-teman. Kalau di sini bonang penerusnya tidak ada. Terus cara bermainnya sudah ya teman-teman. Cara bermainnya untuk memukulnya itu nanti ada 7 bilah, 7 bonang. Jadi mukulnya seperti ini, bersamaan seperti itu teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada kenong teman-teman. Kenong juga termasuk dalam keluarga gamelan pencu atau yang ada seperti ini. Pencu mana ya? Kenong. Oh, kenongnya masih dalam kotak teman-teman. Kenong bentar tak carikan dulu kenongnya teman-teman supaya tahu. Oh, masih dalam kotak teman-teman. Tapi lebih tinggi lagi kalau kenong. Kenong juga masuk dalam keluarga pencon. Tadi ada pencunya seperti ini. Ada pencunya seperti ini. Tapi lebih tinggi lagi, lebih besar lagi kalau kenong. Seperti bonang. Dalam instrumen gamelan, perbedaannya kenong memiliki bentuk fisik lebih gemuk. Nah, memang lebih besar dia. Kenong itu lebih besar, lebih tinggi lah dari alat musik pencon lainnya. Kenong kemudian diletakkan pada pangkon dari kayu yang beralaskan tali agar tidak menghambat getaran kenong saat ditabuh. Alat musik ini menghasilkan suara yang rendah namun tetap nyaring dengan timbre yang khas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara menabuhnya memang sama, hampir sama seperti bonang. Tapi kalau kenong itu satu-satu teman-teman. Nah, satu-satu. Nanti ada ketuknya, ada nih. Nah, terus yang keenam adalah gong. Gong juga termasuk dalam gamelan pencon atau pencu. Hampir serupa dengan bonang dan kenong juga. Gong juga memiliki bentuk cembung di bagian atas dengan ukuran yang lebih besar dan posisinya digantung. Nah, kalau gong itu digantung, teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan gong yang digantung. Kalau bonang tadi dikasih rancak dengan tali, kalau gong digantung teman-teman. Mungkin kalau di alat musik apa sih? Alat musik modern itu bass mungkin kalau gong. Nah, itu bassnya itu di gong tersebut. Gong mempunyai bentuk yang besar dan seperti piringan, tapi juga ada pencunya. Masih dalam keluarga pencu seperti ini. Ini seperti ini cuma besar gitu, teman-teman. Kalau gamelan Jawa. Nah, terus yang ke-7 ada kempul. Nah, kempul itu gong hampir seperti gong,
gong besar. Kalau gong besar, kalau kempul itu nada-nada untuk gong kecil seperti itu. Kempul adalah instrumen gamelan yang ditabuh yang hampir serupa dengan gong yang digantung juga, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Cara bermainnya pun sama dengan gong, yakni dipukul dengan tongkat khusus. Meskipun kempul masuk dalam keluarga alat musik pencon juga, memiliki pencu juga, tapi nada agak kecil seperti itu, agak kecil kempul ya teman-teman. Di gong besar, terus ada kempulnya, nanti ada nada-nadanya di situ, seperti itu. Terus yang ke-8 adalah gambang. Nah, sekilas gambang mirip dengan saron dan demung, namun bilahan alat musik ini terbuat dari kayu atau bambu, teman-teman. Jadi nadanya itu hampir mirip seperti saron dan demung, mirip, memang harus sama nadanya sama, cuman cara nabuhnya juga hampir mirip. Tapi gambang ini terbuat dari bambu ataupun kayu, teman-teman. Suaranya tidak berdengung, beda dengan saron demung ini suaranya berdengung, tapi kalau gambang tidak berdengung. Seperti itu, teman-teman. Untuk menghasilkan suara yang khas dan unik, ada 18 bilah nada pada gambang yang terletak di atas sebuah rak konektor berbentuk perahu. Jadi seperti itu. Tata dari pendek terus melebar seperti itu, gambang, teman-teman. Nah, terus yang ke-9 adalah selentem, teman-teman. Nah, alat musik selentem adalah salah satu instrumen gamelan yang masuk dalam keluarga balungan seperti saron dan demung. Alat musik ini menghasilkan dengungan nada yang rendah atau menggema, mengikuti nada instrumen alat musik balungan yang lain. Nah, dalam satu set gamelan biasanya ada selentem versi selindro dengan rentang nada dan pelok dengan rentan nada, seperti itu. Jadi nadanya harus ada pelok, ada selindro juga, tapi kalau selentem itu lebih rendah. Jadi dari demung itu lebih rendah. Kalau di gamelan nada rendah itu kan demung, kalau di balungan. Nah, kalau di balungan nada rendah demung, terus kalau di bonang itu yang nada rendah itu yang gemprong itu. Terus kalau di selentem itu lebih rendah lagi, jadi lebih rendah dari demung, seperti itu. Jadi nadanya menggema agak gimana gitu. Jadi apa, lebih rendah. Nah, terus yang ke-10 gender. Nah, gender adalah instrumen gamelan Jawa dan Bali. Hampir mirip memang, gender itu hampir mirip dengan gamelan Bali, teman-teman. Jadi digantung seperti itu dari bahan logam yang dipukul setiap bilahnya. Ada 10 sampai 14 bilah. Pada saat musik gender yang terbuat dari kuningan atau kemudian digantung pada berkas di atas resonator bambu atau seng. Nah, seperti itu tadi. Di bawah bilah tersebut ada bambunya, atau kalau saya nggak salah itu saya pernah lihat malah paralon, kayaknya ada paralonnya seperti itu. Jadi di atas bilah, di bawah bilahnya itu ada bambunya, teman-teman, untuk suaranya seperti itu. Cara memainkan alat musik ini adalah memukul tiap bilahnya dengan alat pemukul khusus, yakni tabuh kayu atau berlapis kain. Jadi tabuhnya itu bulat seperti ini, bulat, teman-teman, bulat seperti ini, ditabuh, tapi pinggiran bulatannya ini dilapisi kain, teman-teman. Biasanya dilapisi kain itu memakai 2 tabuh seperti itu, teman-teman. Satu set gamelan lengkap ada 3 jenis genter yang digunakan, yakni selendro, pelok, patet 6 lan 5, dan pelok patet barang. Nah, jadi seperti itu ada 3 jenis
ya teman-teman, ada 3 jenis genter yang digunakan, biasanya pelok, selindro, ada padat 6 seperti itu, padat 6, padat barang dan lain sebagainya. Nah seperti itu teman-teman, kira-kira jadi kurang lebihnya seperti itu gamelan Jawa khususnya teman-teman. Jadi teman-teman yang malas membaca mungkin bisa mendengarkan video ini dan menonton video ini supaya kita sedikit tahulah mengenai gamelan tersebut atau budaya kita. Jadi siapapun, entah itu anak-anak kita, entah itu teman-teman kita, entah itu saudara kita, supaya kita juga bisa memberitahu mereka bahwa kita mempunyai seni atau mempunyai budaya yang luar biasa unik, luar biasa indahnya, luar biasa istimewanya. Bahkan gamelan ini sudah terkenal di luar negeri, sampai mancanegara pun terkenal dengan gamelan ini teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang yang mempunyai atau asal muasal memang dari leluhur kita ini, kita jaga untuk melestarikan budaya atau alat musik ini, supaya kita tidak melupakan jati diri kita, bahwa kita memang benar-benar bangsa yang hebat. Leluhur kita adalah leluhur kita yang hebat. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau ditabuh, kita nabuh sedikit teman-teman. Suaranya begitu merdu teman-teman. Dan saya ingatkan kembali, kita mempunyai seni tradisi, kita mempunyai alat musik seperti ini. Mari kita lestarikan. Sebagai anak-anak muda, mari kita lestarikan supaya kesenian ini, supaya warisan leluhur kita ini tetap terjaga. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Dan jika video saya ini berguna, silahkan subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Namun jika video ini tidak bermanfaat, silahkan lewati saja. Salam budaya, selamat malam, terima kasih.